Kita ke kabar lain pemirsa, selain warga, rencana kenaikan tiket ke Pulau Komodo dan Pulau Padar juga ditentang keras oleh pelaku pariwisata. Sejumlah asosiasi pariwisata bahkan mengancam akan melakukan aksi mogok mulai 1 Agustus 2022. Rencana penetapan harga tiket masuk Pulau Komodo menjadi Rp3.750.000 per orang terus menjadi kontroversi. Penolakan keras justru datang dari warga lokal dan para pelaku usaha pariwisata yang mengais rejeki di wilayah itu. Kali ini, ratusan orang dari sejumlah agen wisata di Labuan Bajo merencanakan aksi mogok mulai Senin 1 Agustus besok, bersamaan dengan dimulainya penetapan harga baru tiket masuk Pulau Komodo. Sebanyak 24 asosiasi pariwisata menandatangani kesepakatan ini. Beberapa agen wisata bahkan sudah membatalkan paket wisata sepanjang bulan Agustus. Aksi mogok rencananya akan dilakukan sampai 31 Agustus mendatang. Kami bersepakat untuk menghentikan semua jenis pelayanan jasa pariwisata di Kepulauan Taman Nasional dan di seluruh destinasi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022. Meski agen wisata mogok kerja, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia menjamin keamanan para turis yang berada di Labuan Bajo selama masa aksi protes berlangsung. Kami menjamin keamanan seluruh wisatawan, masyarakat yang berada di Labuan Bajo dan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo, menginap di hotel maupun yang berlayar di objek wisata, termasuk menjamin keamanan di lokasi objek wisata. Sebelumnya diketahui penetapan harga baru tiket masuk yang naik signifikan menuai kemarahan para pelaku usaha pariwisata dan UMKM di wilayah ini. Karena naiknya harga tiket masuk disinyalir akan mengurangi minat pengunjung sehingga akan mempengaruhi pendapatan mereka. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka ruang diskusi dan sejumlah solusi menanggapi kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo ini. Seperti penangguhan tarif untuk pemesanan lama dan pengalihan destinasi ke Pulau Rinca agar terhindar dari tarif baru. Kami membuka ruang dialog, terutama mencari solusi agar para pelaku parekraf tetap bisa mendapatkan layanan fasilitasi dari pemerintah. Jika ada pemesanan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar yang sudah dilakukan sebelumnya, itu kita memberikan grace period tenggat waktu sampai akhir tahun. Namun jika ini adalah pemesanan baru, bisa diarahkan untuk ke kawasan Pulau Rinca. Kami memfasilitasi dan membuka ruang dialog melalui Badan Otorita Borobudur. Jangan khawatir dan jangan sampai kita justru akhirnya melakukan hal-hal yang kontraproduktif, yang bisa justru menimbulkan rasa tidak aman, tidak nyaman bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo. Naiknya harga tiket masuk Pulau Komodo memang berdasarkan kebijakan pemerintah untuk kebutuhan konservasi kawasan di wilayah tersebut. Namun gejolak di masyarakat lokal tak terhindarkan karena kebijakan itu mempengaruhi pemasukan mereka yang mengandalkan dari sektor pariwisata, baik dari turis domestik maupun mancanegara. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Vera Bahali, TV One mengabarkan. Ya, untuk membahas bagaimana rencana mogok pelaku industri pariwisata di NTT, kita sudah terhubung dengan juru bicara Austar selaku pengelola angkutan wisata darat Labuan Bajo dengan Bapak John Daniel. Selamat sore Bapak, bagaimana dengan rencana mogok dari pelaku pariwisata besok? Sebenarnya apa yang ingin disuarakan Pak John dan teman-teman? Oke, selamat sore pemirsa TV One dimanapun berada. Selamat sore Bang Imran di studio. Salam pariwisata dari Labuan Bajo. Ya, di sini kami selaku Asosiasi Angkutan Wisata Darat yang tergabung dalam 24 organisasi di Labuan Bajo menyatakan sikap untuk melakukan aksi mogok terkait ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah NTT menyangkut harga
di Taman Nasional Komodo senilai 3.750.000. Harga tiket ini tentunya sangat berdampak bagi kami sebagai pelaku wisata, khususnya yang bergerak dalam jasa angkutan wisata. Jadi dengan isu ataupun wacana ini membuat pendapatan kami sebagai driver itu menurun. Jadi kunjungan wisatawan yang datang ke Labuan Bajo makin hari mulai berkurang karena wacana ini mempengaruhi informasi yang ada di publik. Gitu, Pak. Oke, Pak John, sebenarnya kalau untuk aktivitas wisata apa saja yang kemudian akan melakukan mogok esok hari tanggal 1 Agustus, Pak? Jadi untuk aksi mogok ini dari 24 asosiasi yang sudah menyatakan sikapnya kemarin, itu mulai dari jasa transportasi, di darat, di laut, hotel, restoran, kemudian ada UMKM, kemudian ada usaha-usaha berkaitan atau bersinergi dengan pariwisata, mereka melakukan aksi mogok. Ini bentuk protes yang dilakukan oleh pelaku pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat terkait wacana kenaikan tiket ini, gitu. Jadi pada dasarnya kita sebagai pelaku pariwisata mengambil sikap untuk melakukan aksi mogok. Baik, terima kasih Pak John Daniel atas waktunya. Semoga ada jalan terbaik antara pelaku usaha dan juga pihak pemerintah. Terima kasih.